Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Istiqomah, NIM 330101900073. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jarimah al-qadzaf. Jarimah al-qadzaf adalah menuduh orang yang muhsan untuk melakukan zina, atau dengan menuduh seseorang menghilangkan nasabnya. Bisa juga sebagai menuduh wanita-wanita baik karena berbuat zina. Al-qadzaf itu bisa disebut dengan tuduhan palsu. Kenapa? Karena orang yang dituduh tidak benar-benar melakukan zina tersebut tanpa semisal dia melakukan pembuktian. Selanjutnya, hukuman orang yang menuduh jarimah al-qadzaf. Hukuman orang yang menuduh jarimah al-qadzaf akan dikenakan had berupa dicambuk sebanyak 80 kali deraan, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, orang yang menuduh itu, dengan 80 kali deraan. Artinya, apabila menuduh dan dia tidak bisa membuktikan omongannya itu, maka dia bisa didera selama sebanyak 80 kali deraan dan bisa diancam dengan hukuman had, yang dimana isinya ialah cambukan sebesar 80 kali deraan. Adapun unsur-unsur jarimah al-qadzaf, yang pertama ialah adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab. Artinya, unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan pelaku tidak mampu membuktikan apapun tuduhannya. Yang kedua, orang yang dituduh adalah muhsan. Artinya, orang yang berzina itu benar-benar laki-laki dan perempuan, tidak dalam dua jenis kelamin. Nanti malah bukan zina, malah gitulah. Terus yang terakhir adalah banyak melawan hukum. Artinya bahwa perbuatan itu ada sebab dan akibat. Bahwasannya orang yang menuduh itu, dia tahu bahwa tuduhan yang dia katakan itu palsu dan itu pasti hukumannya berat. Adapun syarat-syarat jarimah al-qadzaf. Yang pertama ialah qadzif. Itu memiliki beberapa syarat, diantaranya berakal, dewasa, dan tidak ada paksaan dari apapun. Artinya tidak ada paksaan ialah dia benar-benar menuduh dengan hati kecil, dengan nalarnya dia sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain yang kamu harus menuduh ini gitu, contohnya. Yang kedua, syarat ma'zuf, yaitu orang yang dituduh itu dia meliputi berakal, dewasa, beragama Islam, dan dia merdeka, tidak dalam tekanan siapapun. Artinya dia bebas gitu. Terus yang terakhir, ma'zubi, yaitu pembuktiannya itu bisa berupa lisan dengan cara ditulis dengan materai, atau tulisan yang dengan cara ditulis dengan materai, atau lisan yang dengan perkataan. Maksud bih itu ialah pembuktian, kayak omongan tuduhan gitu loh. Omongan tuduhan yang dilakukan si pelaku jarimah al-qadzaf. Selanjutnya ialah pembuktian jarimah al-qadzaf. Pembuktian jarimah al-qadzaf itu bisa berupa saksi-saksi yang meliputi ketika seseorang menuduh orang lain melakukan zina dan dia mendapati ada saksi yang melihatnya, itu bisa menjadi pembuktian jarimah al-qadzaf.
Yang kedua ada pengakuan. Pengakuan dari siapa? Dari si pelakunya tersebut. Jika memang dia tidak mau mengakui dan dia si penuduh mempunyai saksi, maka dia bisa menjatuhkan hukuman jarimah al-qazam. Dan yang terakhir adalah sumpah. Sumpah apa? Sumpah ketika dia ketahuan melakukan zina dan diyakinkan melakukan sesuatu hal, dan dia sudah tidak bisa mengakui apapun, semisal dia sudah ada saksinya yang melihat dia melakukan, terus adanya pengakuan dari si yang melihat kelakuan itu, dan dia tidak mau mengakui, maka dia bisa mengucapkan sumpah bahwasannya kalau dia bahwasannya dia melakukan atau tidak zina tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.